Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, belajar daring dari rumah. Tetap kalian terapkan protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap rajin berolahraga menjaga imun kalian ya. Tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah. Semoga kita tetap memperoleh rahmat dari Allah, tetap sehat walafiat seterusnya. Amin. Untuk pembelajaran 5 subtema 2 ya, tema 1 kita akan membahas 2 mupel, yaitu IPS, IPS dan SPDP serta MTK. Untuk IPS kalian buka buku paket halaman 98. Nah, di situ ada pokok bahasan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Untuk Indonesia itu ada kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor Indonesia itu mengekspor hasil bumi berupa timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Indonesia juga menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi kelapa sawit, dan lain sebagainya. Apalagi ikan tuna, udang, teh juga diekspor ke negara lain. Untuk negara Brunei Darussalam itu sebagai negara pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Untuk Malaysia, mata pencahariannya di bidang pertanian, pertambangan, industri. Nah, pertambangannya tentunya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Untuk Singapura, mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura termasuk negara Asia pendapatannya paling tinggi. Nah, kemudian Thailand, sektor yang diutamakan yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, industri. Nah, terkenal sebagai penghasil beras terbesar di Asia dan 3 dunia. Dijuluki sebagai negara gajah putih. Nah, ya. Ingat, lihat di halaman 99. Untuk Filipina, pertanian, pertambangan, industri, komoditasnya yaitu gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Selanjutnya negara Vietnam. Sektor yang diutamakan yaitu pertanian. Padi itu hasil utamanya. Kemudian industri di Vietnam itu tekstil, semen, pupuk, kaca, dan bank. Pertambangan yang ada yaitu emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan lain sebagainya. Terdapat 2 sungai penting di Vietnam itu, Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Makanya kalian harus beli atlas. Nah, nanti ada tugas menggambar peta negara ASEAN loh. Kemudian Laos, ya, Laos itu sektor pertanian, menghasilkan beras, jagung, tembakau, dan lain sebagainya. Kamboja juga sama, yaitu sektor pertanian. Untuk Myanmar, yaitu menghasilkan kayu, kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Dari penjelasan berbagai kegiatan ekonomi negara ASEAN, nanti tugas buat kalian yaitu membuat diagram Venn. Apa itu Pak diagram Venn? Nah, kalian membandingkan 2 negara saja. Ini diagram Venn. Nah, misalnya ini Indonesia, nah ini misalnya Malaysia. Nah, kita lihat sektor kegiatan ekonomi saja. Nah, ini persamaannya taruh di sini, Indonesia dan Malaysia. Ini perbedaannya. Bedanya Indonesia sama Malaysia itu apa? Jelas ya, dibuat diagram Venn seperti yang kemarin itu ya. Yes, itu Indonesia sama Malaysia. Kalau kalian coba negara yang lain ya boleh. Vietnam sama Laos, Indonesia sama Filipina, Brunei sama Myanmar, terserah. Nah, yang penting kalian bisa buat diagram Venn. Oke, untuk selanjutnya menginjak ke pembelajaran mupel SPDP. Kalian diharapkan membuat patung ya. Di halaman 100 sudah jelas, di situ ada patung mangga dan patung kijang atau menjangan. Nah, di sini kalian
harus terampil membuat patung baik dari tanah liat maupun dari plastisin. Ya, untuk kelasnya kuliah sudah membuat patung, tinggal kelas saya. Nanti satu anak satu patung. Ya, nanti saya share ke WA kalian tugas untuk membuat patung, dan kalian harus membuat patung nanti dikumpulkan ke sekolahan. Untuk mupel MTK, ya bahasan kita di halaman 23, 25 maupun 31. Untuk 23 itu mengenai penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya, untuk soal-soal sudah siap menanti kalian, tinggal kita bicara mengenai konsepnya. Ya, untuk penjumlahan bilangan bulat negatif, saya buat rumus mudah saja ya. Untuk positif, ya ditambah positif, ya nanti hasilnya positif. Positif ditambah negatif, ya nanti hasilnya ada yang positif, ada yang negatif. Negatif ditambah positif, nanti hasilnya ada yang positif, ada yang negatif. Negatif ditambah negatif, nanti hasilnya negatif. Nah, ini rumus mudah, tapi semuanya perlu dibuktikan. Nah, dibuktikan itu melalui garis bilangan. Itu kalau angkanya kecil. Saya harapkan kalian bisa membuat garis bilangan. Saya ambil contoh satu, ya. Misalnya 5 positif ditambah 2 positif, hasilnya nanti 7 positif. Kalau dibuat apa itu garis bilangan, ya misalnya ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 negatif. Ya, 5 positif, 0 menuju 5. Nah, kemudian ditambah 2, nanti lari 1, 2. Ini angka 2. Hasilnya mana, Pak? Ini hasilnya. Kita tarik sini ya. Kita tarik angka 0. Nah, ini hasilnya 7 positif. Ya, ini garis bilangannya. Kemudian untuk contoh positif ditambah negatif, ya misalnya 3 ditambah negatif 1. Berapa, Pak? Kita buktikan nanti ya. Untuk lebih mudahnya, kalau ada positif ketemu negatif itu sama saja dengan 3 dikurangi 1. Nanti hasilnya 2. Kita coba ke garis bilangan. Ya, 3 positif ditambah negatif 1. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 negatif misalnya ya. 0 menuju 3 positif ditambah negatif 1, lari ke arah kiri negatif ya 1. Negatif 1. Hasilnya mana, Pak? Nah, ini hasilnya yaitu angka 2. Udah paham ya? Untuk negatif ditambah positif, nah, contohnya mudah. Nah, misalnya negatif 2 ditambah positif 1, hasilnya berapa, Pak? Nah, kita kurangkan saja 2 kurangi 1, hasilnya 1. Berhubung negatifnya angkanya besar, nanti hasilnya pasti negatif. Negatif 1 nanti ya. Harus ini. Kita buktikan di garis bilangan. Negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3. Negatif 2. Ingat ya, untuk tulisan negatif diberi dalam kurung saja biar mudah. Ditambah positif 1, lari ke arah kanan 1 hasilnya. 1 hasilnya yaitu negatif 1. Kita tarik ke arah kanan. Harus putus negatif 1. Paham ya? Yang negatif sama negatif juga sama. Nanti kelihatannya, misalnya negatif 3 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 5. Dibuktikan juga bisa. Ya, kuat. Nah, misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini negatif. Ya, 1, 2.
negatif 3, 0 menuju negatif 3. Nah, ditambah 2, negatif larinya ke arah kiri, 1, 2. Negatif. Hasilnya mana Pak? Nah, ini hasilnya. Nah, kita tarik angka 0. Putus. Hasilnya negatif 5. Paham ya? Itu yang penjumlahan. Nah, lain waktu kita menuju ke pengurangan ya. Untuk angka lebih besar bagaimana Pak? Ya sama saja, meskipun tidak pakai garis bilangan. Kita ambil angka misalnya 25 ditambah negatif berapa? 21. Berapa Pak? Untuk lebih mudahnya ya. Kalau ada plus ketemu minus ini berarti dikurangi 25 dikurangi 21. Ada 4 positif. Diberikan sama ini Pak, panjang. Ya, kita cari yang lebih mudah saja. Yang lain Pak, misalnya negatif 25 Pak, ditambah 8 berapa? Kita kurangi saja, 25 dikurangi 8. Nah ini 7, ya 17. Berhubung negatifnya besar, hasilnya yaitu negatif 17. Dibuktikan bisa panjang tidak. Sudah itu saja untuk MTK hari ini. Semoga kalian bisa paham. Nah, semangat. Tugas hari ini untuk ngumpul IPS nanti kalian, nanti saya share lewat WA. Ada tugas membuat diagram Venn membandingkan perbedaan dua negara anggota ASEAN. Untuk ngumpul SPDP kalian saya suruh membuat patung ya, temanya yaitu apa, buah-buahan atau hewan, satu anak satu patung. Nanti saya share lewat absen saja, saya ajak. Untuk ngumpul matematika soalnya nanti saya share ya, mengenai penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat maupun perkalian bilangan bulat. Sedikit saja biar kalian paham. Tetap kalian fokus melihat buku paket di matematika di halaman 23, 25 maupun 31. Ingat, tetap belajar dan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Di lembaran folio bergaris juga boleh. Dan kerja, tetap sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.